Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga seluruh kalian sehat dan selalu berbahagia bersama orang-orang terkasih. Dan tentu saja saya doakan semoga selalu diberikan kekuatan dalam menjalani perkuliahan. Pada kali ini, pada mata kuliah manajemen laboratorium pendidikan, kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam laboratorium sekolah atau madrasah. Sahabat-sahabat semua, terminologi kepemimpinan memiliki ruang lingkup dan sudut pandang yang cukup luas, sehingga muncul beragam definisi dari para ahli tentang kepemimpinan. Tidak ada definisi baku tentang arti kepemimpinan. Meski demikian, bukan berarti tidak ada acuan umum dalam menguraikan pengertian kepemimpinan. Memimpin berarti mempengaruhi para bawahan agar mereka mau bekerja dengan baik sesuai dengan prosedur dan metode kerja yang telah ditetapkan. Sahabat-sahabat semua, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang untuk bekerja sama, yang mana mereka mewujudkan kerjasamanya itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Harold Kohns, kepemimpinan adalah seni atau kemampuan untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan seseorang individu atau kelompok ke arah pencapaian tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasikan individu atau kelompok agar terwujud hubungan kerjasama dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali kepemimpinan disamakan dengan pemimpin, padahal keduanya memiliki perbedaan makna. Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki tugas memimpin, sementara kepemimpinan merupakan bakat atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kepemimpinan diterjemahkan ke dalam sifat, perilaku, pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola interaksi, hubungan kerjasama antar personalia, dan kedudukan antar jabatan. Seorang pemimpin harus memiliki bakat kepemimpinan. Dalam arti, kapasitas kepemimpinan tersebut diperlukan oleh tiap pemimpin agar berhasil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kepemimpinan memiliki dua makna komponen pemahaman. Yang pertama, kepemimpinan menyangkut fenomena kelompok yang melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih. Kedua, kepemimpinan melibatkan proses mempengaruhi, yakni pengaruh yang disengaja digunakan oleh pemimpin kepada bawahan. Keefektifan pemimpin dalam mempengaruhi dan menggerakkan para anggota sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sahabat-sahabat mahasiswa, kepala sekolah sebagai seorang pemimpin di sebuah lembaga pendidikan, apakah itu pendidikan sekolah atau pendidikan madrasah, kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara makro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di
sekolah. Berdasarkan PP 28 tahun 1990 pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diupayakan peranan laboran dalam perencanaan, kepemimpinan, dan laboratorium dilakukan secara optimal sehingga berimplikasi terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Dengan demikian, sebagus apapun sebuah laboratorium di lembaga pendidikan, apakah itu lembaga pendidikan madrasah, pendidikan sekolah, bila tidak didukung oleh tata kelola yang baik, maka tidak akan menghasilkan kegiatan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu, agar tata kelola laboratorium bekerja atau berjalan sesuai dengan harapan, maka diperlukan seorang manajer, dalam hal ini kepala laboratorium, yang memahami betul bagaimana pengelolaan laboratorium dilakukan. Sahabat-sahabat semua, tenaga laboratorium sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang sangat-sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah melalui kegiatan laboratorium. Tenaga laboratorium itu merupakan penanggung jawab laboratorium. Penanggung jawab laboratorium itu bertugas menyusun tata tertib laboratorium, program kerja laboratorium, dan jadwal pelaksanaan kegiatan praktikum, bersama-sama dengan laboran melakukan inventarisasi dan administrasi alat, bahan, dan fasilitas, bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan laboratorium. Kemudian bertanggung jawab terhadap perawatan sarana dan prasarana. Kemudian menyusun dan mengajukan kebutuhan alat dan bahan kepada kepala sekolah, serta menciptakan suasana akademik laboratorium yang nyaman dan kondusif sehingga menjamin keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua, tenaga laboratorium itu adalah seorang laboran. Laboran bertugas memfasilitasi setiap kegiatan laboratorium yang dilaksanakan sesuai dengan program dan tujuan penyelenggaraan laboratorium. Kemudian menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan praktikum. Kemudian memberikan pelayanan kepada guru dan praktikan selama kegiatan praktikum berlangsung. Kemudian melakukan inventarisasi dan administrasi alat, bahan, dan fasilitas. Kemudian bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan, serta bertanggung jawab terhadap perawatan sarana dan prasarana. Agar seorang laboran dapat bekerja secara optimal, maka perlu menguasai dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya di laboratorium, seperti administrasi, kemudian layanan laboratorium, pemeliharaan dan perawatan laboratorium, pemeliharaan dan perawatan bahan dan alat laboratorium, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab laboratorium. Sahabat-sahabat semua, sebagaimana tenaga kependidikan lainnya, tenaga laboratorium sekolah atau madrasah juga merupakan tenaga fungsional.
Oleh karena itu diperlukanlah sebuah kualifikasi, standar, dan sertifikasi. 4 komponen utama yang harus dipenuhi sebagai seorang laboran atau teknisi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2008, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi administratif, dan kompetensi profesional. Nah, adapun kualifikasi kepala laboratorium, sekolah atau madrasah menurut Permendiknas, yang pertama itu adalah jalur guru. Nah, jika jalur guru, pendidikan itu harus minimal sarjana, itu S1 ya. Kemudian berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum. Dan memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua itu adalah jalur laboran atau jalur teknisi. Pendidikan minimal diploma 3. Kemudian berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi, serta memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Kualifikasi teknisi laboratorium sekolah atau madrasah yaitu minimal lulusan program diploma 2 yang relevan dengan peralatan laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, serta memiliki sertifikat teknisi laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan kualifikasi laboran sekolah atau madrasah minimal lulusan program diploma 1 yang relevan dengan jenis laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, serta memiliki sertifikat laboran sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, demikianlah pembahasan kita tentang kepemimpinan dalam laboratorium pendidikan, baik itu sekolah maupun madrasah. Semoga konten singkat ini mampu memberikan sebuah pencerahan dan membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua dalam mempelajari lebih mendalam lagi tentang kepemimpinan dalam laboratorium sekolah ataupun madrasah. Saya Ijus Indrawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.